Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا مربي روحنا حجي عبد الله شابي وإلى الشيخ عبد الحبيب عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن حاشم علوي وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari para jemaah sekalian, pada pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita, masih membicarakan tentang hal-hal perkara-perkara yang benar yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'lawi rahimahullah, beliau mengatakan wa tu'mina bi malaikatillahi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikat. Siapa malaikat-malaikat itu? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab yang lain Mirqat Su'ud Tasdiq, beliau mengatakan malaikat adalah ajsamun latifatun, jisim-jisim yang lembut, balighuna fil kathrati ila haddin ya'lamuhu illallahu ta'ala, mereka jumlahnya sangat banyak yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sufara'ullahi, malaikat merupakan sufara'ullah, makhluk Allah yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul, dan juga makhluk Allah yang menyampaikan ilham-ilham kepada kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sadiquna fima akhbaru bihi anhu ta'ala, para malaikat benar pada berita yang mereka sampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah yang disampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna, para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak melahirkan, tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum, para malaikat tidak dicatat dari amal-amal mereka. Wala yuhasabuna, dan para malaikat tidak dihisab oleh Allah. Wa yuhsyaruna ma'al insi wal jinni, dan para malaikat akan dikumpulkan bersama manusia jin. Wa yadkhuluna al-jannata wa yatana'amuna fiha bima sya'allahu ta'ala, dan para malaikat akan masuk surga dan mereka menikmati nikmat-nikmat yang Allah kehendaki untuk mereka. Ini yang pertama, definisi malaikat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Yang kedua, para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, dalam kitab yang lain, kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam annal malaikata
ajsamun latifatun nuraniyatun. Ketahuilah bahwasanya malaikat-malaikat adalah jisim-jisim yang lembut yang terbuat dari cahaya. Qadiratun 'ala tasyakkuli bi ashkalin mukhtalifatin fi ashkalin hasanatin. Malaikat mampu untuk berubah bentuk dengan bentuk yang beraneka ragam, dengan bentuk-bentuk yang indah. Bagaimana keadaan malaikat itu? Sya'nuhat ta'atu. Keadaan malaikat, mereka semua adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maskanuhas samawati ghaliban wa minhum man yaskunul arda. Para malaikat tempat tinggalnya paling banyak adalah di langit, dan juga di antara malaikat ada yang tinggal di permukaan dunia. Kemudian apakah malaikat ini laki-laki atau perempuan? Maka pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, beliau mengatakan la yusafuna bidhukuratin wala biunuthatin. Malaikat tidak disifatkan dengan laki-laki dan tidak disifatkan dengan perempuan. Artinya malaikat itu bukan laki-laki dan malaikat itu bukan perempuan. Bagaimana rinciannya bagi orang-orang yang mensifatkan malaikat laki-laki atau malaikat perempuan? Maka pengarang rahimahullah, beliau mengatakan faman wasafahum bidzukuratin fasaqa. Maka orang yang mensifatkan malaikat itu laki-laki dihukumkan fasik. Fasik maknanya al-khariju an ta'atillah, orang yang keluar taat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mensifatkan malaikat laki-laki dihukumkan fasik. Yang kedua, wa man wasafahum bi unuthatin kafara. Maka orang yang mensifatkan malaikat perempuan maka dihukumkan kafir. Jadi orang yang mensifatkan, mengatakan malaikat laki-laki, maka dia dihukumkan kafir. Kenapa demikian dihukumkan kafir? Li mu'aradatihi qawlahu ta'ala, karena dia menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka orang-orang kafir, mereka telah mensifatkan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah dengan orang-orang kafir mensifatkan malaikat adalah perempuan-perempuan. Dasar ayat inilah maka dalam hukum agama orang yang mensifatkan malaikat perempuan dihukumkan kafir. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang mensifatkan malaikat itu banci? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa aula bil kufri man qala hunatha limazidit tanqisi. Lebih sangat lagi maksimal kekufurannya bagi orang yang mengatakan malaikat itu banci. Kenapa demikian? Limazidit tanqisi, karena sangat berlebihan dalam merendahkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hanya yakin Allah itu memiliki malaikat-malaikat. Jangan diyakinkan laki-laki dikarenakan akan menjadi hukum fasik. Jangan diyakinkan perempuan dikarenakan akan dihukumkan sebagai orang yang kafir, dan jangan menghukumkan malaikat sebagai banci karena akan dihukumkan sebagai orang yang lebih maksimal kekafirannya. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah beliau mengatakan wa qaumun minal maturidiyati fassalu baina ru'asa'il malaikati wa awamihim wa awamil bashari hina faddalu bainal fariqaini.
dan sekelompok ulama-ulama yang mereka mengikuti Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. As-Sawadul A'zam, kelompok terbesar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi ke generasi hingga saat ini adalah dua. Ini sedunia, bukan seJakarta. Yang pertama Al-Maturidiyah, yaitu orang-orang yang mengikuti madhab akidah dari Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua Al-Asy'ariyah, orang-orang yang mengikuti madhab akidah daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita orang Jakarta sejak dari dulu kita ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada madhab, pada masalah akidah. Nah, ini ada sebagian ulama yang mereka mengikuti madhab akidah dari Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka merinci pada masalah pemimpin-pemimpin malaikat dan awamul malaikah dan awamul bashar. Bagaimana rinciannya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, faqalu al-anbiya'u afdalu min ru'asa'il malaikati. Para nabi lebih utama daripada pemimpin-pemimpin malaikat. Siapa contohnya pemimpin-pemimpin malaikat? Ka Jibril wa Mikaila, seperti malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu lebih utama, lebih mulia daripada pemimpin-pemimpin malaikat, lebih mulia daripada malaikat Jibril, lebih mulia daripada malaikat Mikail dan malaikat-malaikat yang menjadi pemimpin malaikat yang lainnya. Yang kedua adalah rinciannya, wa ru'asa'ul malaikati afdalu min awamil bashari wa hum awliya'uhum ghairul anbiya'i ka Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Pemimpin-pemimpin malaikat, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, itu lebih utama daripada awamul bashar. Siapa yang disebut dengan awamul bashar? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang disebut dengan awamul bashar adalah wahum awliya'uhum ghairul anbiya'i, wali-wali yullah, kekasih-kekasih Allah dari kalangan manusia selain nabi. Contohnya siapa? Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tokoh-tokoh malaikat, pemimpin-pemimpin malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga rinciannya adalah wa awamul basharil madhkuruna afdalu min awamil malaikati wa hum ghairu ru'asaihim ka hamalatil arsy wa hum arba'atun al-ana. Dan awamul bashar, Sayyiduna Abu Bakar, wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah, itu lebih utama daripada awamul malaikah. Siapa yang disebut dengan awamul malaikah? Wahum ghairu ru'asaihim, selain daripada pemimpin-pemimpin malaikat. Jadi Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in itu lebih utama dari selain malaikat Jibril, selain dari malaikat Mikail, dan selain daripada pemimpin-pemimpin malaikat yang lainnya. Contohnya siapa? Malaikatnya malaikat yang bagaimana? Kahamalatil arsy, seperti malaikat-malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa hum arba'atun al-ana, mereka sekarang jumlahnya ada 4. Sekarang malaikat-malaikat yang memikul arasy Allah jumlahnya ada 4. Sayyiduna Abu Bakar
Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in lebih utama daripada awamul malaikah, lebih utama daripada malaikat-malaikat yang membawa arasy-Nya Allah. Sekarang jumlahnya ada 4. Fa idza kana yaumul qiyamati, apabila datang hari kiamat, ayyadahumullahu bi arba'atin ukhra, Allah perkuat lagi dengan 4 malaikat, maka menjadi 8 malaikat yang memikul arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kabar-kabar yang datangnya benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa rusulihi ay wa anbiya'ihi aidan. Engkau wajib beriman kepada rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah. Fayajibul imanu bihim ijmalan, maka wajiblah beriman kepada para rasul secara global. Berapa jumlah para rasul? Wahum, dan mereka jumlahnya 313 wa qila 14 wa qila 15. Para rasul jumlahnya 313. Ada ulama yang berpendapat para rasul jumlahnya 314. Ada ulama yang berpendapat para rasul jumlahnya 315. Wal anbiya'u mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan, afadahu Syekhu Atiyatu. Dan para nabi jumlahnya ada 124.000 nabi. Jadi rasul jumlahnya 313, 314 atau 315. Nabi jumlahnya 124.000 nabi sesuai dengan jumlah jenggotnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayajibul imanu bihim tafsilan, maka wajiblah beriman kepada para rasul yang jumlahnya ada 25 rasul. Wajib seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman kepada rasul yang jumlahnya 25 rasul secara rinci. Bagaimana bagi orang yang mengingkari kenabian atau kerasulan salah satu daripada mereka semua? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, fa idza ankara nubuwata aw risalata wahidin minhum ba'da ta'limihi kafara. Maka jika ada orang yang mengingkari kenabian atau kerasulan satu dari mereka semua yang disebutkan di atas setelah sudah diajarkannya, kafara, maka dihukumkan dia kafir, keluar dari agama Islam. Terus bagaimana? Apakah kita ada kewajiban untuk menghafal nama-nama mereka yang jumlahnya tadi, yang rinciannya 25 rasul tadi? Maka pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah dia mengatakan, wa laysal muradu annahu yajibu hifzu asma'ihim. Yang dimaksud adalah tidak ada kewajiban untuk menghafal nama-nama para rasul tersebut. Yang penting kita yakin 25 rasul ini merupakan Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kewajiban bagi kita semua untuk menghafal nama-nama rasul-rasul tersebut. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah beliau mengatakan, wa ma'na kaunil imani bihim wajiban tafsilan, dan maknanya wajib beriman secara rinci kepada para rasul tersebut adalah law urida alaihi wahidun minhum lam yunkir nubuwatahu wala risalatahu. Kalau seandainya disodorkan kepadanya satu nama dari rasul-rasul yang ada,
yang jumlahnya 25 rasul, maka dia lam yunkir nubuwatahu wala risalatahu, tidak mengingkari kenabian dan kerasulannya. Sekali lagi, bagi kita tidak ada kewajiban untuk menghafal nama-nama rasul yang jumlahnya ada 25 rasul. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.